Hai sahabatku semua, welcome back to my channel. Tahukah sobatku semua jikalau ajang MotoGP sedang menuju perubahan besar dengan adanya regulasi baru di tahun 2027 yang mencakup perombakan mesin, aerodinamika, hingga ban. Saat banyak penggemar menunggu keseruan MotoGP 2027, ternyata beban finansial untuk mengembangkan mesin sesuai regulasi baru akan merogoh kocek yang sangat mahal. Bahkan bisa bikin tim bangkrut. Hal ini disampaikan oleh insinyur senior Aprilia, Marco De Luca, yang mengatakan transisi ke mesin baru bisa menjadi suicide cost, alias beban biaya yang sangat berat bagi tim. Regulasi MotoGP 2027 memang merombak sangat besar konstruksi motor. Dari mesin saja mereka harus menurunkan kapasitas dari sebelumnya 1000 cc menjadi 850 cc. Langkah ini diambil oleh Dorna Sport selaku promotor, untuk menekan kecepatan motor, meningkatkan faktor keselamatan pembalap, serta membuat kompetisi lebih merata. Marco De Luca menganggap, perubahan kapasitas mesin di regulasi MotoGP 2027 bukanlah solusi paling efisien, karena sangat membebankan finansial tim. Dari segi biaya, pengembangan mesin ini merupakan suicide cost, menurut saya. Karena kita perlu, menurut pendapat pribadi saya, seseorang dapat mencapai hasil yang sama dengan cara yang jauh lebih sederhana, tapi kalau ditanya apakah harganya akan lebih murah, awalnya sih tidak. Ini akan jadi motor yang benar-benar baru. Anda perlu merevisinya, karena dalam kompetisi tingkat tinggi, Anda memiliki mesin yang lebih kecil, lebih ringan, dan akan diposisikan dengan cara yang berbeda. Knalpotnya akan berbeda, sistem pendinginnya akan benar-benar berbeda, intake udara, semuanya akan berbeda. Jadi Anda tidak bisa mengambil mesin baru dan memasangnya di motor, yang sekarang, ini. Sementara dari sudut pandang ekonomi, bagi kami ini merupakan tantangan besar, ujarnya seperti dikutip dari Crash. Dirinya mencontohkan dengan mengganti ban dari Michelin ke Pirelli di 2027 nanti, menjadi perubahan sederhana namun hasilnya bisa sama. Meskipun memiliki tujuan yang baik yakni untuk keselamatan, mesin yang lebih kecil juga tidak membuat biaya produksi menjadi lebih murah. De Luca mengatakan, MotoGP 2027 akan menjadi pertandingan yang sulit, sehingga perlu dikerjakan dari jauh hari. Perlu diketahui, regulasi MotoGP 2027 bukan sekedar penurunan mesin dari 1000 cc menjadi 850 cc saja. Tetapi juga beberapa perangkat yang perlu dihilangkan atau disesuaikan untuk membuat balapan menjadi lebih menarik. Salah satunya adalah bahan bakar. MotoGP 2027 harus menggunakan bahan bakar ramah lingkungan 100%. Kapasitas tangki pun dipangkas menjadi hanya 20 liter saja, untuk balapan utama dan 11 liter untuk balapan sprint. Perangkat aerodinamika turut diregulasi lebih ketat, hingga dikurangi jumlahnya sehingga bagian fairing akan lebih sempit dari biasanya. Fitur seperti redehack device dan hose hot akan dilarang karena dapat mengontrol performa yang membuat skill pembalap tidak terlalu dibutuhkan. Regulasi MotoGP 2027 lainnya seperti data GPS semua pembalap akan dibagikan kepada tim lain untuk meningkatkan kompetisi serta penilaian sistem konsesi baru. Sementara itu sahabat, pembalap Aprilia Jorge Martin mengaku bakal habis-habisan melawan Marc Marquez dari Ducati menjelang MotoGP Jepang 2025 di sirkuit Motegi, 26 hingga 28 September. Marc Marquez tampil superior bersama Desmosedici GP25. Sementara Martin berkutat dengan cedera sejak awal musim dan baru membalap rutin sejak akhir paruh pertama. Karir Martin bersama Aprilia musim ini juga diwarnai sejumlah kontroversi, terutama terkait kontraknya bersama tim asal Noale, Italia itu. Meski begitu perubahan terjadi pada Martin di Aprilia. Juara bertahan MotoGP tersebut memiliki atmosfer yang baik di garasi. Martin dan Aprilia terus mengembangkan motor guna melawan Marquez dan Ducati. Martin bertekad kembali juara dunia pada musim depan. Saya akan melakukan segalanya untuk bersaing melawan Marc dan Ducati yang sangat kuat,
Tim saya dan saya akan memberikan segalanya untuk memperjuangkan juara MotoGP, itu diutus kepada saya dari mana saya, dari atas, untuk membuat saya lebih kuat. Saya mencoba membangun fondasi yang kokoh yang akan memungkinkan saya bertarung tahun depan, ujar Martin. Saat ini Martin menyadari Aprilia memiliki progres yang bagus untuk bersaing dengan Ducati. Karena itu keraguannya terhadap motor RSGP perlahan menghilang. Saat ini Jorge Martin menempati peringkat ke-20 dalam klasemen MotoGP 2025 dengan meraih 34 poin dari 4 kali finish. Martin akan berupaya kembali finish di posisi terbaik pada MotoGP Jepang 2025, akhir pekan ini. Pembalap asal Spanyol itu memiliki rapor apik di Motegi saat jadi pemenang pada 2023. Nah sahabatku semua, like video ini, share di media sobatku semua, subscribe dan nyalakan juga lonceng notifikasinya. Terima kasih sudah menonton.